Makan bergizi gratis adalah inisiatif mulia untuk memberi gizi yang cukup bagi anak-anak Indonesia. Namun di tengah pelaksanaannya, bayang-bayang risiko keracunan pangan bisa menggerus tujuan luhur dari MBG. Karena jika tidak aman, maka itu artinya bukan pangan. Dan kita akan membahasnya dari kacamata redaksi CNN Indonesia bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, ini kan memang dari awal sampai dengan saat ini ada banyak sekali sebenarnya pemberitaan soal MBG, entah itu soal SPPG, kemudian soal tambahan dana dan lain sebagainya. Tapi kalau dari redaksi CNN Indonesia, apa sih titik evaluasi yang paling penting yang Anda lihat selama pelaksanaan MBG ini? Jadi Diana, sejak awal program ini diluncurkan ya, dan bahkan sejak program ini masuk dalam kampanye ketika kandidat saat itu ya, masih kandidat Prabowo Gibran berkampanye, program ini memang menjadi salah satu yang menjadi highlight di kita gitu ya. Dan kita mengikuti sejak awal Januari ketika diluncurkan. Pada waktu itu juga Diana langsung pada waktu itu yang saya ingat mengikuti program percontohan ini di dapur di Palmerah gitu ya, kemudian mengikuti distribusinya. Dan kita dalam diskusi editorial kita memang kita melihat bahwa yang tadi Diana sampaikan bahwa program ini memiliki tujuan yang cukup mulia gitu ya, cukup baik gitu, karena ada beberapa hal yang diharapkan. Yang pertama tentu adalah meningkatkan kesehatan dan juga gizi dari para anak-anak di Indonesia. Kemudian juga ada harapan bahwa dengan adanya program ini maka muncul trickle down effect pada ekonomi negara gitu ya, dengan adanya dapur-dapur MBG gitu ya, untuk memasak makanan gitu ya untuk para anak gitu ya, itu akan menggerakkan roda ekonomi di sekitar, juga memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya, sehingga yang diharapkan adalah muncul pertumbuhan ekonomi. Itu kan yang tujuan gitu ya, tidak hanya meningkatkan kesehatan gizi dari anak-anak Indonesia, tapi juga ada tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang program sudah berjalan 9 bulan gitu ya. Dan pada waktu program ini diluncurkan, kita semua tahu bahwa program ini cukup memiliki target yang luar biasa tinggi gitu. Dalam jangka waktu tidak sampai 1 tahun yang ditargetkan untuk sampai akhir 2025 bisa menjangkau 80 juta anak gitu ya. Nah, padahal seperti yang kita tahu kemarin ketika kita juga mengundang dialog dari Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, Pak Dadan sendiri, Kepala Badan Gizi Nasional sendiri mengatakan bahwa pada awalnya program ini dirancang pada tahap awal tahun pertama sekitar 5.000 jangkauannya kepada 5.000 siswa gitu ya, 5 juta siswa gitu ya, tapi kemudian naik sampai 80 juta. Nah, ini yang tentu target yang sangat, bisa kita katakan target yang sangat ambisius. Dan kita mengkhawatirkan apakah dengan mengejar kuantitas ini, bagaimana dengan pengawasan kualitas makanannya, sampai pada hal-hal misalnya ketika membangun SPPG, dapur-dapur MBG itu, apakah juga bagaimana dengan ipalnya misalnya, kemudian bagaimana dengan sampah dari makanan, bagaimana pengelolaan sampahnya dan lain sebagainya terhadap lingkungan gitu ya. Itu yang di awal-awal selalu kita ingatkan gitu. Dan kenyataannya memang pada sampai September ini kita mencatat lebih dari ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa persoalan yang muncul dalam program MBG yang sebenarnya yang tadi kita sampaikan bahwa ini memiliki tujuan yang mulia. Tapi kemudian efek-efek yang lain, ada beberapa anak, yang banyak anak gitu ya, yang keracunan, di awal-awal juga kualitas makanannya muncul, dan itu kita muncul, dan kemudian itu di pemberitaan kita gitu, kualitas makanan dikeluhkan oleh para siswa penerima manfaat, dan kemudian kesini muncul masalah kesehatan mulai dari keracunan dari makanan yang diterima oleh penerima manfaat. Nah, ini tentu hal-hal yang
yang harus diperhatikan secara serius oleh Badan Gizi. Dan kita sebenarnya bersyukur bahwa ketika ada persoalan-persoalan ini pemerintah tidak menutup mata. Itu hal yang patut kita apa namanya, ya paling tidak gitu ya, pemerintah tidak menutup mata, bahkan sampai Menteri Sekretaris Negara kemarin menyampaikan permintaan maaf, dan baik Badan Gizi Nasional maupun pemerintah pusat yang lain berjanji akan mengevaluasi dan melakukan audit-audit. Itu yang paling tidak, dengan pemerintah tidak menutup mata, maka yang kita harapkan program peningkatan gizi ini bisa lebih diperhatikan sehingga tidak muncul efek-efek samping yang jangan sampai kemudian malah membahayakan kesehatan siswa gitu ya, Diana. Karena memang ini menjadi concern yang sangat serius dari banyak pihak, bahkan KPAI juga menyampaikan bahwa program ini harus ditingkatkan pengawasannya, karena jangan sampai kemudian niat yang baik berujung petaka bagi para siswa gitu. Tapi ya tidak hanya persoalan kualitas makanan ya Diana yang menjadi sorotan kita. Di beberapa tempat kita melihat pembangunan dapur-dapur SPPG yang cukup masif ini ternyata juga ada beberapa persoalan, memunculkan persoalan dengan masyarakat sekitar. Di Bandung misalnya, di pantauan yang kita terima, kemudian ada beberapa tempat lain seperti di Surabaya, ada beberapa warga yang menolak keberadaan SPPG karena memang muncul di perumahan padat yang mereka khawatir misalnya dengan sampah makanannya, kemudian aktivitas yang pasti berlangsung 24 jam sehingga dikhawatirkan mengganggu ketenangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang juga sebaiknya diperhatikan, karena jangan sampai kemudian program yang niatnya mulia ini justru memunculkan konflik sosial. Menarik ini ya Mas Revo, karena kalau kita bicara soal MBG, mungkin pada saat awal pertanyaannya seperti yang Mas Revo sampaikan, bagaimana menyalurkan makanan itu kepada anak-anak. Tapi mungkin setelah berjalan kurang lebih 10 bulan, pertanyaannya lebih kompleks, yakni bagaimana menyajikan dan menyalurkan makanan yang aman bagi anak-anak begitu, dengan adanya banyak sekali kasus keracunan. Nah tapi menurut Mas Revo, setelah mungkin ada beberapa hal seperti misalnya dari soal pembangunan pemerataan sistem dan juga SOP dari SPPG, karena itu juga salah satu yang menyebabkan adanya potensi risiko keracunan tersebut, pengolahan makanan yang mungkin tidak satu standar begitu. Tapi menurut Mas Revo, apakah harus ada sanksi yang lebih lagi bagi para SPPG, penyeleksian yang lebih ketat untuk bisa menjamin makanan aman, pangan yang aman sampai kepada anak-anak di Indonesia? Ya, dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan BGN, sebenarnya kan mereka sudah memiliki prosedur yang cukup baik ya Diana ya. Di awal di atas kertas ada beberapa hal yang kita lihat sebenarnya sudah memiliki sistem yang cukup baik gitu. Misalnya di setiap SPPG akan didampingi oleh ahli gizi gitu ya, yang memastikan kebutuhan gizi dari para siswa penerima manfaat gitu. Karena ahli gizi ini yang akan menakar apakah di daerah kebutuhan gizi di daerah titik tertentu itu seperti apa gitu. Karena kan pasti akan berbeda ya. Bisa jadi kebutuhan gizi dari siswa-siswa di Jakarta Selatan tentu akan berbeda dengan misalnya kebutuhan gizi dari siswa-siswi di Halmahera misalnya gitu. Mungkin yang satu sisi kebutuhannya lebih pada karbohidrat, sementara yang di sisi lain kebutuhannya pada titik protein gitu ya. Nah ini kan yang pada waktu itu disampaikan oleh Badan Gizi Nasional bahwa setiap SPPG akan didampingi oleh ahli gizi. Ahli gizi ini yang juga akan memastikan setiap makanan yang didistribusikan itu memiliki nilai, tidak hanya memiliki nilai gizi tapi juga aman bagi para penerima manfaat. Kita berharap bahwa sistem yang sudah ada di atas kertas ini, SOP yang di atas kertas ini cukup baik, bisa diimplementasikan secara baik pula di level SPPG-nya gitu ya. Khawatirnya dalam kondisi sekarang karena memang setiap kali, karena memang targetnya 80 juta ya Diana ya. Kita mengikuti gitu ya, pada bulan Juli misalnya
penerima manfaat baru sampai pada titik 7-8 juta siswa. Di 2 bulan kemudian sekarang gitu ya, dalam kondisi 2 hari yang lalu ketika kita melakukan dialog dengan Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa sekarang penerima manfaat sudah mencapai angka 28 hingga 29 juta siswa. Gitu. Artinya kan kenaikannya eksponensial. Yang kita khawatirkan adalah ketika kenaikan kuantitas ini meningkat secara eksponensial, di satu sisi kita mengapresiasi kinerja-kinerja dari BGN yang berusaha meningkatkan jumlah penerima manfaat, gitu ya. Tapi yang kita harapkan tentu adalah kenaikan penerima manfaat ini juga dibarengi dengan pengawasan kualitas dari makanan yang dibagikan, gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika mengejar kuantitas, yang itu juga ditanyakan oleh anchor kita pada waktu berdialog dengan Pak Dadan ya, dengan Kepala BGN, jangan sampai hanya mengejar kuantitas, tapi kemudian yang dikhawatirkan kemudian kualitas dari makanannya yang kemudian terpinggirkan. Nah, harapan dari kita tentu adalah dengan adanya sistem di atas kertas, mulai dari adanya ahli gizi yang di tiap SPBG, kemudian ada pengawasan yang ketat, itu bisa dijalankan dengan baik. Pengawasan dan kemudian kalau misalkan sekarang terjadi kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan gitu ya, eksiden terkait dengan kesehatan, maka perlu ada audit secara menyeluruh terhadap SPBG yang menjadi penyalur dari makanan kepada penerima manfaat. Dalam wawancara misalnya dengan Mensesnek gitu ya, maupun BGN menyampaikan bahwa audit akan dilakukan tanpa menghentikan manfaat gitu ya. Artinya memang dapur tetap dijalankan. Tapi memang kalau misalkan memang bila mana perlu gitu ya Diana, bila mana perlu dapur yang bermasalah, yang memunculkan eksiden ini ya, memunculkan memberikan makanan yang kemudian menimbulkan keracunan pada penerima manfaat, kita pun sepakat kalau memang harus dihentikan sementara dihentikan gitu ya, karena audit harus dilakukan itu. Nah, tentu tidak menghentikan keseluruhan dari program gitu, tapi SPPG yang bermasalah harus diaudit secara menyeluruh sehingga tidak terulang kembali. Yang disampaikan oleh Kepala BGN misalnya bahwa selama ini ketika terjadi ada eksiden tidak terulang 2 kali. Itu mungkin satu kasus yang ya satu hal yang harus kita nilai positif gitu ya, bahwa berarti kan selama ini kalau misalkan sudah terjadi eksiden, terjadi pengawasan dan kemudian tidak sampai terulang 2 kali di SPPG tertentu. Nah, kemudian kalau sekarang pertanyaannya kalau misalkan nanti terulang lagi di SPPG yang sama, apa yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional? Tentu harapan kita adalah tidak hanya sekedar audit, karena ini sudah menyangkut pada kesehatan dan juga kita tentu tidak ingin ada efek pada ini ya, nyawa gitu ya Diana. Tapi kan kesehatan ini kan sangat penting, dan keracunan ini kan juga hal yang harus serius ditangani dengan baik gitu ya. Maka apa kalau misalkan terjadi 2 kali, apa yang akan dilakukan? Saya pikir kita semua tentu sepakat bahwa proses reward and punishment harus dijalankan dengan baik. SPBG yang bisa menjalankan dengan baik tentu akan mendapatkan apresiasi, sementara yang memunculkan masalah-masalah tentu harus ada sanksinya gitu ya, punishment-nya gitu. Punishment seperti apa tentu BGN yang lebih tahu Diana. Baik, kita harapkan tidak hanya fokus kepada kuantitas, tapi juga soal kualitas dan juga keamanan, supaya MBG ini singkatan B-nya ini jangan sampai jadi berbahaya. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana.